Selamat Shalom, malam. selamat malam. Kita bersyukur masih diperkenankan Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya lewat ibadah online PPGT Jemaat Silo Campagaya saat ini. Mari rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari mengambil waktu yang teduh, mendoakan buat jalannya ibadah kita pada malam hari ini dan secara khusus kita yang akan beribadah kepada Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 7, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkan namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Bait yang kedua. puji Dia, Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. dan wahai bintang, Bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Foto dan salam oleh Kakak Novianti. Pertolongan kita dalam ibadah ini jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab berkelanjutan kita. Mari membuka Alkitab kita dari Kitab Bilangan 10. Bilangan 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-36. Kita akan membacanya secara berbalasan. Ayat pertama saya akan membacakannya, kemudian ayat yang kedua rekan-rekan pemuda yang akan membacakannya. Bilangan 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-36. Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, Buatlah dua nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah. selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu,
Haruslah kamu meniup nafir itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengempelangi laskar itu ialah Nahosan bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netanel bin Suar. Yang mengepalai laskar suku Bani Sebulan ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengelapai laskar itu ialah Elisur bin Syadur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Elisafat bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye adalah Gamaliel bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideon. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani, dan menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Kaiser bin Amisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okhan. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari Gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang keribuan ribu laksa ini. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan diperlengkapi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Novianti Espak dengan tema Kok Bisa Ya? Dengan tema Kok Bisa Ya? Namun sebelum itu, mari menyebut firman Tuhan dari Rohani 84, tak kita menyerahkan.
kepada Kakak Novi dengan kasih disilakan. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk bersekutu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan melandasi ibadah kami pada malam hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita malam hari ini diambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-14. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Matius 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saya membacakan untuk kita semua dan saudara-saudara boleh mengikuti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ya, kalimat atau pertanyaan, "Kok bisa ya?" atau "Kenapa bisa, Di?" Ya, seringkali menjadi sebuah pertanyaan ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang mengherankan atau menakjubkan. Ya, seolah-olah kita tidak percaya dengan apa yang telah kita dengar atau apa yang telah kita lihat. Ya. Mengapa demikian? Karena itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, segala sesuatu diukur berdasarkan nalar atau pikiran kita. Lalu ketika ada sesuatu yang tidak dapat diukur lagi oleh nalar kita, maka kita kesulitan untuk menerima atau mempercayainya. Ya, sehingga muncullah pertanyaan, "Kok bisa ya? Kenapa bisa?" dan seterusnya.
Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi dalam bacaan kita hari ini adalah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Mengapa bisa? 5.000 orang laki-laki, ini tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan dikatakan sisa 12 bakul. Ya. Secara pikiran manusia ini mustahil. Bahkan murid-murid pun pada waktu itu pasti merasa heran. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana Allah menyatakan kuasanya. Bukan hanya itu, mujizat-mujizat yang lain yang Yesus pun sudah lakukan. Kalau kita lihat pada pasal sebelumnya, ya, ada mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, di antaranya ialah orang-orang sakit yang disembuhkan, kemudian orang yang kerasukan setan, dan lain sebagainya. Orang banyak telah menyaksikan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus dan beritanya sangat cepat tersebar. Beritanya sangat cepat tersebar di kalangan masyarakat pada waktu itu, sehingga kemanapun Yesus pergi, orang banyak selalu mengikutinya. Bukan karena ingin disembah, tapi juga untuk melihat dan berjumpa dengan Dia secara langsung. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita ini ada 2 hal yang menjadi penekanan utama dari Injil Matius ini. Yang pertama, kita bisa melihat Yesus adalah sumber makanan. Yang pertama, Yesus adalah sumber makanan. Ayat 16 yang kita baca tadi, ya, adalah perintah Yesus. Dikatakan bahwa para murid harus memberikan orang-orang banyak itu makanan. Ini merupakan perintah yang aneh, ya. Perintah yang mustahil secara manusia. Ya. Karena tidak ada satupun murid yang sanggup memberikan makan kepada orang banyak. 5.000 orang, itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti kira-kira ada 5.000 orang lebih. Tidak ada satupun murid yang sanggup memberi makan orang sebanyak itu. Yang ada pada murid hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun adalah milik seorang anak. Ya, kalau kita bandingkan dengan kitab Yohanes pasal yang ke-6, ya, di situ dikatakan ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi jumlah yang kecil itu ternyata bisa dijadikan Tuhan menjadi berlipat ganda. Nah, bahkan orang banyak bisa makan hingga kenyang dan bisa meninggalkan sisa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita melihat bagaimana murid-murid diperintahkan untuk memberi makan 5.000 orang, ya, meskipun semua perbekalan mereka dikeluarkan pun itu tetap tidak cukup. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mau mengajarkan dan melatih kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Dia. Tuhan mau memerintahkan orang yang lapar untuk memberi makan orang lapar yang lain. Ya. Itu yang Yesus mau murid-murid lakukan ketika mereka di dalam keterbatasan mereka, kekurangan mereka. Tuhan mengajarkan bahwa ketika mereka pun sedang lapar, bagaimana mereka bisa memberi makan kepada orang lapar yang lain. Siapa yang datang kepada Tuhan dengan mengasihani diri, akan Tuhan perintahkan untuk belajar mengasihani orang lain. Inilah yang dimaksudkan Tuhan kepada murid-muridnya. Inilah yang Tuhan ingin kita peroleh, yaitu iman yang melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan.
Tuhan adalah sumber makanan bagi umatnya. Dan Tuhan ingin kita terus bersyukur dan kagum melihat bagaimana Ia bekerja dalam hidup kita. Tuhanlah yang memberi makanan umatnya. Yesus adalah Allah yang menjadi sumber makanan, sumber keselamatan, sumber pertumbuhan iman, dan sumber kebenaran. Itu yang pertama yang mau ditekankan oleh Matius dalam pembacaan kita ini. Kemudian yang kedua, Yesus melakukan segala sesuatu didorong oleh belas kasihannya. Ya, jadi Yesus tidak melakukan mujizatnya untuk mendatangkan kekaguman orang atas dirinya. Yang Yesus lakukan adalah agar orang mempermuliakan Bapa di surga. Kita bisa melihat bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya ingin membagikan makanan itu kepada orang banyak, Yesus terlebih dahulu datang kepada Bapanya mengucap berkat dan berdoa kepada Bapanya. Ya. Yesus mengajarkan tentang kepedulian. Dia adalah Tuhan yang peduli dan sangat memahami kebutuhan umatnya. Di dalam kepeduliannya, Yesus juga mau supaya murid-muridnya terlibat dengan memerintahkan mereka untuk memberi makan pada orang banyak itu. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Jadi itu adalah perintah yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Dia adalah Allah yang peduli, bahkan dirinya seutuhnya Ia berikan bagi keselamatan dunia. Dia mengorbankan dirinya di salib, menggantikan manusia yang penuh dosa. Pertanyaan kembali, kok bisa ya Tuhan kita itu begitu peduli? Kok bisa ya Tuhan itu begitu pengasih? Saudara-saudara, mungkin dalam pemikiran kita, kata-kata ini menjadi pertanyaan kita. Tetapi pertanyaan ini seharusnya tidak keluar dari mulut kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan yang kita sembah memiliki kuasa yang tidak dapat kita ukur melalui kemampuan akal atau nalar manusia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu peduli pada seluruh ciptaannya. Dia yang memiliki kehendak menyatakan keselamatan pada umatnya bukan karena usaha manusia. Lalu apa yang perlu kita renungkan dengan pembacaan ini, melalui pembacaan ini? Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa peran kita manusia atas keselamatan yang Tuhan berikan? Jawabannya adalah, Tuhan mau kita juga peduli terhadap sesama. Jika murid-murid diperintahkan menyiapkan makanan kepada orang banyak, maka kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kita sebagai orang muda dapat sanggup mewujudkan kepedulian kita terhadap sesama. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan atau kita berikan kepada sesama? Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat dalam kondisi sekarang ini ya, kondisi yang terjadi di bangsa kita ini, banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kesusahan dalam hal ekonomi, ya, menjadi sulit. Banyak orang yang mulai putus asa. Bahkan banyak orang yang betul-betul membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada waktu yang lalu saya pernah melihat video, ada suatu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, kemudian orang berbondong-bondong untuk datang melamar. Itu artinya bahwa orang sangat membutuhkan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang muda, untuk peduli terhadap kehidupan atau kebutuhan orang-orang yang seperti ini? Ya.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak memiliki materi yang banyak untuk bisa meringankan beban mereka, tetapi kita bisa turut mengambil andil dalam hal bahwa kita hadir menunjukkan kepedulian kita, memberikan semangat dan motivasi, bahkan yang paling penting bahwa kita hadir memberikan kesaksian iman kita bahwa kita masih memiliki Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan pengharapan. Mungkin kita tidak bisa membantu dalam hal materi, tetapi kita hadir memberikan semangat dan motivasi, bahkan kesaksian iman kita bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita punya iman, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang mungkin hilang pekerjaan, tapi yang pasti bahwa kita tidak boleh hilang pengharapan di dalam Tuhan. Itulah hal yang penting yang perlu kita imani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan pembacaan kita pada malam hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus mampu memberikan makanan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita tidak boleh hilang pengharapan. Dan sebagai orang yang telah ditebus, kita punya kesempatan atau kita punya komitmen untuk mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, secara khusus anugerah keselamatan untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, teruslah berkarya menjadi pemuda-pemudi yang terus mengandalkan Tuhan dan meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama sebagai komitmen dan ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami diajarkan untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kakak Novianti Espak. Terima kasih kepada Kakak Novianti yang boleh memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan setiap hari. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 387, ku heran Allah mau memberi. Beriman, bait yang kedua.
kekuatan, kesehatan, dan begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas segala kemurahannya kepada kita. Persembahan kita dapat kita kasih melalui koordinator kelompok setempat. Mari mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan kita jalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 208, bait yang pertama. NKB 208 yang bait yang pertama, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur berkasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Menantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Doa syukur dan doa syafaat oleh Kakak Novianti dengan kasih selah. Baik saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa. Pokok doa yang akan kita doakan bersama, kita bersyukur untuk ibadah kita pada malam hari ini. Bersyukur bagi setiap kita yang mengambil bagian. Kita bersyukur untuk persembahan yang kita berikan masing-masing. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang dalam keseharian, di dalam studi, di dalam pekerjaan, dan juga ada yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan juga sedang menjalin hubungan. Kita bersyukur untuk teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Kita berdoa bagi teman-teman yang sakit, dan secara khusus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami datang menaikkan syukur kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami, yang Tuhan boleh izinkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terkhusus pada malam hari ini, Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah. Kami bersyukur untuk setiap kami yang mengambil bagian pada malam hari ini, semuanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Teruslah memakai kami ya Tuhan, untuk terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang boleh kami berikan masing-masing. Biarlah persembahan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dipakai dengan baik dalam pelayanan secara khusus, dalam persekutuan PPGT Jemaat Silo Campagaya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang berdoa kepadamu bagi setiap kami dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam pendidikan kami. Tuhan tuntun kami, memberikan kami semangat untuk terus tekun di dalam menuntut ilmu, meraih cita-cita kami. Tuhan terus memberikan kami ketekunan dan sukacita dalam menjalani setiap pendidikan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami berdoa bagi teman-teman juga yang dalam pekerjaan, Tuhan kiranya terus menuntun mereka, juga memberikan mereka ketekunan dan semangat dalam bekerja, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka terus mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kami juga berdoa bagi kami yang mencari lowongan pekerjaan, Tuhan kiranya terus memberikan kami kesabaran dan pengharapan yang teguh bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai waktu yang Tuhan telah tetapkan. Kami percaya
bahwa ketika kami berharap dan percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami, termasuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan kuasa, yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup dan juga sedang dalam menjalin pasangan hubungan. Kiranya Tuhan memberkati untuk terus melewati semuanya itu dengan takut akan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan juga yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami pertambahan usia di minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, mensyukuri setiap apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh pakai terus untuk berkarya sebagai pemuda-pemudi di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka mampu menjadi saksi Kristus dalam hidup mereka. Berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menguatkan, memberikan semangat untuk terus menjalani kehidupan ini dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kami secara khusus juga ya Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, memberkati pemerintah-pemerintah kami, memberkati negara ini supaya dalam kondisi yang aman, dan kami terus berdoa kepadamu Tuhan, memohon sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap para ahli untuk menemukan solusi yang terbaik untuk masalah ini, sehingga kami semua boleh bisa kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan juga menolong setiap kami supaya kami dengan bijaksana menjaga kesehatan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Bahkan kota kami yang kami tinggali ini, Tuhan kiranya tetap senantiasa memberkati sehingga kami tetap dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 100. NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Berkat oleh Kakak Novi. Kita terima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah,
pengasihan dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah online kita pada saat ini. Silakan duduk kembali, mari mengucap syukur atas ibadah kita saat ini. Dan sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.